Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reaksi pertama kali saya mereaksi ini ya, forum FNN, forum networking forum sih FNN tuh, news FNN lah, terungkap misteri pertemuan Jokowi Surya Paloh. Apa sih misterinya? Kita klik ya. Paling nggak dari segi judul menarik ya. Subnu Arif ini. Hersubuna Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubuna Arif. Sedikit demi sedikit detail pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada hari Kamis 26 Januari itu dalam beberapa hari ini kan menjadi spekulasi dari publik. Banyak yang menduga dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Saya kira ini yang paling ramai ya spekulasinya ya. Dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan, maka Nasdem itu akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya itu akan diseret ke ranah hukum. Soal ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang juga santer menjadi spekulasi dan akan dilakukan Jokowi itu pada esok hari ya, pada hari Rabu 1 Februari 2023. Karena kebetulan pada hari Rabu esok itu bertepatan dengan Rabu Pon ini. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut diseret ke ranah hukum. Nanti kalau pemerintahan berganti, gantian. Mereka yang diseret di ranah hukum dibebaskan, ya kan, gantian rejim ini diseret ke ranah hukum gitu ya. Susah amat sih hidup. Sebuah tradisi yang biasanya dilakukan, ritual tepatnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi setiap kali mengambil keputusan penting, khususnya reshuffle kabinet itu dilakukan pada setiap hari Rabu Pon. Nah, selain berkaitan dengan reshuffle, orang juga pasti juga mengkait-kaitkan juga soal ini adalah penanganan korupsi pengadaan BTS yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung di Kementerian Kominfo ya. Siapa ini? Sejumlah pejabat di Kementerian Kominfo itu termasuk 2 orang dirjen itu sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Salah satu dirjennya adalah dari Nasdem, yakni Osman Kansong, juga sudah diperiksa. Tetapi itu sejauh ini masih disebutkan sebagai saksi dan memang Kejaksaan sudah menetapkan 1 orang yang menjadi tersangka. Sebelumnya di tengah berbagai desakan reshuffle terhadap Menteri Nasdem ini menyusul pencapresan Anies Baswedan, berkembang rumor bahwa Kejaksaan Agung itu sudah menggeledah rumah Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, ini Sekjen Pak. Ya nggak apa-apa, yang salah ya dihukum ya. Jangan gara-gara yang salah ingin dilindungi terus kemudian mengorbankan Anies ya. Ngapain juga Anies dikorbanin? Padahal yang bersalah itu siapa ya? Partai Nasdem. Namun sejauh ini tidak ada konfirmasi atau penjelasan resmi tentang kasus itu dari penggeledahan rumah Menkominfo ini. Tidak ada penjelasan dari Kejaksaan Agung, tapi beberapa media sudah memberitakan rumornya ini. Soal pertemuan dengan Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini menjadi spekulasi karena karena para petinggi Nasdem itu juga tidak memberikan penjelasan secara formal gitu. Dan kalau toh mereka memberikan penjelasan itu juga terkesan mereka irit bicara dan menyatakan bahwa yang tahu detail pertemuan tersebut itu adalah Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Jadi akan lebih afdol kalau yang menjelaskan itu Pak Surya Paloh sendiri atau Pak Jokowi. Jadi kelihatannya benar-benar apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif gitu. Hanya saja kemudian melalui juru bicaranya Charles Mekiansah itu Nasdem mengakui bahwa selesai pertemuan Surya Paloh
dengan Pak Jokowi Apa arahannya Surya Paloh? para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Apa Partai arahannya? Nasdem itu tetap akan mengawal Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. Statement ini sangat normatif karena ini kan berkali-kali Pak disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh, dan ini bolehlah kita sebut sebagai pernyataan sepihak gitu ya dari Pak Surya Paloh. Hanya saja ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, tentu saja maknanya menjadi berbeda ya. Kita bisa menduga-duga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya ya tidak ada reshuffle, dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. Kalau toh ada reshuffle, kemungkinan ya hanya berupa kocok ulang, atau ya maksimal itu ada menteri Nasdem yang di reshuffle. Namun tidak semuanya ya. Sekarang ini kan Nasdem di kabinet ada 3. Ya di reshuffle ya orang opo-opo, kenapa sih? Apalagi pemerintahan juga sebentar lagi selesai. Kan udah menikmati sebagai jabatan menteri, nggak apa-apa. Langsung jadi oposisi, nggak usah harus ngawal sampai 2024, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu lah, mereka orang-orang pinter sih ya. Surya Paloh orang pinter, Jokowi orang pinter. Kalau kita rakyat maya, udah yang praktis-praktis aja lah, nggak usah yang bulet-bulet. Yang bulet-bulet tuh kan ada apa saling menyandera ya. Jokowi itu juga nggak bersih rejimnya kan. Surya Paloh juga nggak bersih rejimnya, saling menggrendel kan, akhirnya sepakat saling mendukung sampai akhir kekuasaan, padahal dia mau dirasapel itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak ngaruh juga untuk rakyat kan. Menempatkan 3 orang menterinya, yakni Menkominfo Joni G Plate yang juga sekjen partai, kemudian juga ada Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo, ini yang paling ramai jadi spekulasi bakal di reshuffle karena ini desakan dari PDIP juga, dan satu lagi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar ya. Ya kelihatan kan orang permainan elit itu sebenarnya nggak mikirin rakyat ya, mikirin kepentingan mereka sendiri, kepentingan bisnis mereka. Ya kan Pak Jokowi kan jaringan bisnisnya anak-anaknya juga menggurita gitu katakan ya. Ya bersama teman-temannya di rejim yang sekarang dengan Luhut dan lain-lain kan. Surya Paloh juga begitu sebagai seorang pengusaha. Tentu semuanya nggak ada yang bersih tuh. Ya sekarang mereka saling mengunci, saling TST, tahu sama tahu. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet ini juga terlihat dari misalnya begini, ada dari gestur pertemuan yang disebutkan oleh Ahmad Ali berlangsung cukup lama, 1,5 jam, dan yang paling penting itu adalah ketika pertemuan itu berakhir, Pak Jokowi ini mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman. Jadi kalau kita lihat gestur ini ya, terutama bagaimana Pak Jokowi sampai mengantarkan Pak Surya Paloh sampai ke halaman itu. Soal sampai halaman, saya kalau ngantarkan tamu-tamu saya yang pengen ketemu saya, itu tamu baru kayak tamu lama kayak, saya antar sampai ke halaman. Apa masalahnya? Itu bagian dari ikram dhaifak ya, muliakan tamu Anda. Itu bagian dari ajaran Islam. Terus masalahnya apa? Itu nganterin sampai halamannya dipermasalahkan. Saya nganterin tamu-tamu saya yang ke Parung nih, saya anterin. Nggak masuk berita. Itu ya berarti ini sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Kalau toh semula ada ketegangan, ya setelah pertemuan itu ya semuanya menjadi cair kembali. Dan ini kan kita tahu bahwa memang ketegangan ini cukup lama, karena seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, Surya Paloh dan Jokowi itu sudah tidak bertemu selama 3 bulan. Ya maklum lah, pada masing-masing sibuk kok, ngapain sih ketemu sering-sering ya, yang pokok-pokok aja. Udah ya, nanti terusin sendiri ya, saya mau ini dulu, mau ngaji dulu. Ini ngurusin Surya Paloh, ngurusin Jokowi. Ngaji dulu, habis subuh. Udah pada sholat subuh belum nih Pak Jokowi, Pak Surya Paloh? Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh kok kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.